Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septia Kamala, NPM 216910254 dari kelas 1D. Saya akan menjelaskan tentang manusia sebagai animal educandum pada anak sekolah dasar. A. Pendidikan hanya untuk manusia. Manusia sebagai animal educandum secara bahasa berarti bahwa manusia merupakan hewan yang dapat dididik dan harus mendapatkan pendidikan. Manusia dilahirkan sebagai makhluk yang tidak berdaya, yang tidak memiliki insting untuk dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Namun, manusia dapat dididik dalam suatu proses belajar yang membutuhkan waktu lama untuk dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya atau yang dikenal dengan pendidikan. Alasan dasar mengapa manusia itu harus dididik atau mendidik. Yang pertama yaitu dasar biologis, mengemukakan bahwa manusia lahir dengan kondisi yang tidak dilengkapi dengan insting sempurna untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Manusia perlu masa belajar yang panjang sebagai persiapan bersaing dalam lingkungan, serta pendidikan itu dimulai ketika manusia sudah mencapai penyesuaian jasmani. Yang kedua, dasar sosioantropologis, mengemukakan bahwa peradaban tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan dimiliki oleh setiap anggota masyarakat. Dasar ini memberikan implikasi terhadap keharusan dalam pendidikan, yaitu diperlukan transformasi dari organisme biologis ke organisme berbudaya. Diperlukan juga transmisi dan internalisasi budaya. B. Mengapa manusia harus dididik? Ada beberapa alasan yang menjadi dasar mengapa manusia harus memperoleh pendidikan, yaitu manusia dilahirkan dalam keadaan tidak berdaya. Yang kedua, manusia lahir tidak langsung dewasa. Yang ketiga, manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial yang tidak akan berperilaku manusia seandainya tidak hidup bersama dengan manusia lainnya. Dasar minimal usaha mempertahankan hidup manusia terletak pada 3 orientasi hubungan manusia, yaitu 1. Hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, 2. Hubungan manusia dengan sesama manusia, 3. Hubungan manusia dengan alam sekitar. C. Anak manusia dalam kondisi perlu bantuan. Manusia pada saat lahir tidak langsung dapat mengembangkan kemanusiaannya karena ketidakberdayaan dan kelemahan yang ia miliki. Namun, secara kodrati, anak dilahirkan dengan potensi untuk berkembang menuju kemandirian. 1. Manusia lahir tidak berdaya. 2. Dunia manusia sebagai dunia terbuka. A. Manusia belum siap menghadapi kehidupan. B. Manusia mampu menggunakan alat. Dalam hal ini, semua tersirat dengan adanya 1. Inisiatif dan daya kreasi manusia, 2. Kemampuan manusia untuk merealisasikan dirinya, 3. Kesadaran manusia akan lingkungan, 4. Keterarahan hidup manusia kepada lingkungan, 5. Kesadaran manusia akan tugasnya dalam lingkungan hidupnya. D. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan manusia dan aliran-aliran pendidikan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan manusia, yang pertama, faktor hereditas. Faktor hereditas adalah proses penurunan sifat-sifat tertentu dari suatu generasi ke generasi lain dengan perantaraan sel benih. 2. Faktor lingkungan. Faktor lingkungan dapat digolongkan 2 jenis, yaitu 1. Lingkungan abiotik, yaitu lingkungan makhluk tidak bernyawa seperti batu, air, dan hujan. 2. Lingkungan biotik, yaitu lingkungan makhluk hidup yang bernyawa terdiri dari 3 jenis, yaitu lingkungan nabati atau lingkungan tumbuhan, lingkungan hewani, dan lingkungan manusia. C. Faktor diri. Guru harus memahami faktor diri yang merupakan faktor kejiwaan kehidupan seorang anak. Faktor ini dapat berupa perasaan atau emosi, dorongan untuk berbuat atau motivasi, inteligensi, sikap, kemampuan berkomunikasi, dan sebagainya. Hal ini juga berpengaruh dalam tindakan anak sehari-hari. 2. Aliran-aliran pendidikan. Aliran-aliran meliputi A. Aliran empirisme. Tokoh perintis ini adalah seorang filsuf Inggris bernama John Locke yang mengembangkan teori tabula rasa, yakni anak lahir di dunia bagaikan kertas putih yang bersih. Menurut pandangan empirisme, pendidik memegang peranan yang sangat penting sebab pendidik dapat menyediakan lingkungan pendidikan kepada anak
dan akan diterima oleh anak sebagai pengalaman-pengalaman yang sesuai dengan tujuan pendidikan. B. Aliran nativisme. Schopenhauer berpendapat bahwa bayi itu lahir sudah dengan pembawaan baik dan pembawaan buruk. Oleh karena itu, hasil akhir pendidikan ditentukan oleh pembawaan yang sudah dibawa sejak lahir dan wataknya tidak bisa dipengaruhi oleh lingkungan. C. Aliran naturalisme. Dipelopori oleh seorang filsuf Jepang, J.J. Rousseau. Rousseau berpendapat bahwa semua anak yang baru dilahirkan mempunyai pembawaan buruk. Aliran ini juga disebut negativisme, karena berpendapat bahwa pendidik wajib membiarkan pertumbuhan anak pada alam. D. Aliran konvergensi. Perintis aliran ini adalah William Strand, seorang ahli pendidikan bahasa Jerman yang berpendapat bahwa seorang anak dilahirkan di dunia sudah disertai pembawaan baik maupun pembawaan buruk. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.